RRI Sungai Liat Bangka Belitung dalam dialog interaktif. Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya pukul 15:08 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan dialog interaktif, dialog beragi UMKM, Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Nah, untuk pendengar, di kesempatan sore hari ini, tentunya dalam dialog beragi UMKM, kita sudah kehadiran narasumber kita di studio RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Di mana untuk sore hari ini kita akan membahas terkait dengan topiknya mari tambah pengetahuan, ketahui tentang lapor SPT tahunan orang pribadi. Nah, bersama dengan narasumber kita ada Ibu Dewi Puspitasari ya Bu ya. Ini selaku penyuluh pajak KPP Pratama Bangka. Selamat sore Ibu Dewi, sehat ya? Selamat sore, alhamdulillah sehat. Iya, dan untuk di kesempatan sore hari ini dan untuk mendengar dimanapun Anda berada, nanti juga Anda bisa bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Nah, terkait dengan topik yaitu bagaimana pengetahuan tentang lapor SPT tahunan orang pribadi, ya sebenarnya seberapa penting begitu ya untuk melaporkan SPT dan apa itu SPT sebenarnya pendengar, kita akan menanyakannya bersama dengan narasumber kita. Nah, ini adalah SPT ini merupakan mungkin surat yang digunakan oleh wajib pajak. Nah, selengkapnya mungkin seperti apa ya, kita bersama dengan Ibu Dewi Puspitasari sembari menantikan narasumber kita ada Ibu Reni selaku dari Aura Bubble. Nah, sebenarnya apa saja yang akan dilaporkan oleh wajib pajak terkait dengan SPT ini begitu, untuk apa yang dilaporkan setiap tahunnya begitu Bu? Ya, jadi setiap wajib pajak yang sudah memiliki NPWP itu wajib melaporkan SPT yang dimana isinya itu merupakan penghitungan pajaknya. Di situ ada penghasilan, ada daftar harta, juga ada objek-objek pajak sesuai dengan kategori wajib pajak tersebut. Oke. Nah, ini terkait SPT ya, dan tentunya juga mungkin ada beberapa jenis formulir lapor SPT untuk orang pribadi. Apakah berbeda ini Bu untuk formulir lapor SPT untuk orang pribadi dan perusahaan dan lain sebagainya Bu? Ya, tentu ada bedanya. Kalau orang pribadi itu dibagi lagi ke beberapa jenis. Ada 3 jenis. Kalau untuk perusahaan ada 1 jenis. Nah, kalau untuk orang pribadi itu kita mengenal dengan formulir 1770. Itu digunakan untuk orang pribadi yang statusnya usahawan. Sedangkan untuk orang pribadi yang statusnya pegawai itu bisa menggunakan 2. Bisa 1770S atau 1770SS. Di mana S itu merupakan sederhana, SS itu sangat sederhana. Biasanya digunakan untuk pegawai seperti itu. Nah, kalau untuk badan itu 1771 seperti itu. Jadi perbedaannya kalau untuk pegawai tadi yang S itu karena sederhana tadi dia untuk omset untuk penghasilan yang di atas 60 juta. Nah, kalau yang di bawah 60 juta dia menggunakan SS, makanya namanya tadi sangat sederhana. Jadi SPT-nya simple. Nah, untuk kita kali ini karena kita di UMKM itu dikategorikan usahawan seperti itu, Pak. Nanti kita akan lapor di 1770 seperti itu. Agak sedikit kompleks dari 70S dan SS seperti itu. Nah, sebenarnya penghasilan berapa sih yang wajib lapor SPT nih Bu? Kalau untuk usahawan, berapapun penghasilan kita wajib lapor. Jadi prinsipnya SPT itu dilaporkan bukan berdasarkan penghasilan. Tapi SPT itu dilaporkan setiap wajib pajak yang memiliki NPWP yang bersifat aktif. Seperti itu. Jadi kalau dia aktif, ada nggak ada penghasilan, ada nggak ada pekerjaan, jadi wajib lapor SPT. Seperti itu. Oh, jadi wajib ya, maupun wajib. Ada atau enggak gitu ya? Iya, kecuali dia statusnya non-efektif. Jadi kalau kita mengajukan non-efektif NPWP baru kita tidak wajib lapor seperti itu. Oke, jadi tahu juga. Akhirnya ada batasan gitu ya untuk penghasilan dan lain sebagainya untuk wajib ini ya Bu ya? Tidak, kalau untuk pelaporan tidak ada batasan. Nah, yang memiliki batasan itu untuk pembayaran pajaknya bagi teman-teman UMKM. Kalau untuk yang pegawai tadi yang pakai S atau SS itu kan berdasarkan gaji yang dipotong oleh pemberi kerja yang dalam bentuk nanti bukti potong seperti itu Pak. Jadi kalau teman-teman pegawai tinggal lapor SPT berdasarkan bukti potong yang diberikan oleh
pemberi kerja seperti itu. Nah, kalau untuk teman-teman UMKM baru tadi pakai omset. Jadi kalau untuk bayar nanti ada omset 500 juta ke bawah belum dikenakan PPh, sedangkan 500 juta ke atas baru dikenakan PPh seperti itu. Nah, ngomong SPT nih, mungkin ada yang bilang, ada yang mungkin belum tahu penting atau enggaknya gitu ya Bu ya. Sebenarnya sepenting apa kita kalau ngelapor SPT nih sebenarnya Bu? Nah, data ini. Datanya ya. Jadi Iya. SPT itu merupakan tadi kan gambaran surat pemberitahuan wajib pajak yang berisi penghasilan, harta. Jadi betapa pentingnya karena nanti di beberapa instansi atau di beberapa lembaga itu sering meminta wajib pajak untuk melampirkan bukti pelaporan SPT di mana di sana terstate memang penghasilan wajib pajak, hartanya seperti itu, terus objek-objek pajak yang harus dilaporkan di SPT. Jadi itu sangat penting dan itu bersifat wajib seperti itu. Wajib ya Bu ya? Iya, diatur di dalam Undang-Undang KUP. Nah, kalau orang yang nggak tahu mungkin sosialisasinya sejauh ini bagaimana Bu? Untuk sosialisasi Masyarakat yang mungkin awam gitu. Iya. Nah, kita biasanya sudah sering melakukan sosialisasi, sering juga ke RRI biasanya awal tahun, akhir tahun gitu, ataupun nanti kita melalui media sosial, sering di posting di IG, YouTube, terus di Facebook, bahkan kita di spanduk-spanduk di jalan-jalan sering kita pasang untuk menggiatkan pelaporan SPT tahunan bagi teman-teman yang memiliki NPWP. Karena nanti kalau tidak lapor atau terlambat lapor ada sanksinya Pak, seperti itu. Nah, ini apa nih sanksinya sebenarnya? Iya ya. Apakah sanksi administratif atau bagaimana ini? Sanksinya berupa denda Pak. Oh, Jadi ada sanksi berupa denda sesuai dengan KUP itu untuk orang pribadi sebesar 100.000. Jadi akan dikenakan surat tagihan pajak. Baik itu untuk tidak lapor atau terlambat lapor seperti itu Pak. Jadi alangkah sayangnya bagi teman-teman UMKM atau orang pribadi lainnya, pegawai gitu, dia tidak punya kewajiban lapor. Maksudnya belum sampai batas untuk lapor bayar gitu ya, bayar SPT gitu, tapi tidak lapor. Jadi dia nanti akan bayar denda. Kan sayang gitu ya Pak ya, karena tidak tahu, tidak bayar pajak tapi bayar denda pajak gitu. Alangkah sayangnya karena kurang informasi seperti itu. Sejauh ini banyak nggak kena denda Bu? Sejauh ini tidak begitu banyak, tapi ada Pak. Kita akan menaikkan tingkat kepatuhan sebagaimana mungkin bila perlu jangan ada yang kena. Iya, seperti itu. Itu kalau kita biarin dendanya berlipat-lipat nggak nih bertahun-tahun misalnya kita? Tidak Pak, kalau untuk dendanya dalam 1 tahun itu 1. Jadi kan kita wajib lapor itu untuk orang pribadi paling lambat 31 Maret di tahun berikutnya. Jadi berlakunya kalau untuk tahun 2023 dilaporkan paling lambat tadi 31 Maret di 2024. Kalau kita terlambat lapor atau tidak lapor dendanya cukup 100.000 aja. Jadi tidak berbunga. Setiap tahun 1. Jadi bahaya juga Pak kalau dia berbunga ya. Kasihan nanti teman-teman. Ya tahu-tahu waduh udah berapa ratus ribu gitu kan enggak ya Bu ya. Oke, baik. Nah, ini kan ada beberapa cara ya untuk lapor SPT ini ya Bu ya. Yang wajib melapor secara online ini bagaimana untuk tata cara pelaporan ini Bu? Ada 2 jenis ya kalau nggak salah ya? Iya, nah silakan Bu. Kalau untuk tata cara pelaporan teman-teman atau kawan pajak semuanya bisa lapor dengan manual atau online. Biasanya sekarang kita menggalakkan online gitu. Jadi nggak harus ngantri ke kantor pajak, nggak harus jauh-jauh ke kantor pajak gitu. Apalagi kan teman-teman UMKM itu sibuk kan, misalnya dia jaga toko gitu. Nah, untuk online biasanya kami sarankan teman-teman nanti punya nomor EVIN, registrasi di DJP online, nanti bisa kita bantu. Setelah registrasi di DJP online, nanti kita bantu pembuatannya download e-form, tadi yang 1770, nanti baru kita isi seperti itu. Kalaupun manual, nanti biasanya sekarang kita mengarahkan, jadi kita ajarkan untuk online. Kalau manual prinsipnya sama dengan online, cuma dia ditulis di kertas, ada formnya, terus kita tulis manual, dilaporkan manual. Tapi biasanya kita sudah arahkan dia datang ke kantor pajak, kita bantu, kita bimbing untuk online. Jadi tahun depan nggak capek lagi ke kantor pajak seperti gitu. itu. Itu pakai aplikasi khusus ya Bu ya? Iya, itu nanti masuk ke DJP online namanya. Jadi bukan aplikasi khusus dari
Download di Play Store. Masuk ke web dia. Oh, ke web ya? Iya, web berbasis web pajak.go.id nanti seperti itu. Itu paling lama berapa menit ya kalau untuk prosesnya kalau secara online dan manual? Kalau secara online sih, secara online dan manual sih, kalau online tergantung ya, kalau biasanya hambatannya hanya jaringan. Seperti itu sih. Nah, menarik nih kalau jaringan. Kan banyak masyarakat tempat-tempat terpencil, kepulauan. Ini bagaimana dengan mereka yang ada di sana, misal terambat jaringan? Apakah kejar bola atau bagaimana sistemnya? Biasanya kita bantu, kita jemput bola tadi. Benar begitu Pak. Jadi kita membuka pos-pos. Biasanya kalau untuk di Sungai Liat kita ada pos Belinyu seperti itu. Nanti kita datang sama teman-teman gitu ke sana, membantu peralatan yang ada, membantu jaringan wifi. Biasanya juga perangkat laptop. Kadang kan teman-teman UMKM atau teman-teman lainnya kan ada yang belum punya. Nanti bisa kita bantu datang ke pos Belinyu seperti itu. Tapi kalau memang terkendala jaringan, kalau memang tidak bisa, kita tetap terima yang manual seperti itu. Jangan sampai karena jaringan jadi nggak lapor, nanti kena denda tadi seperti itu. Untuk tingkat kepatuhan sejauh ini bagaimana Bu? Tingkat kepatuhan sejauh ini untuk KPP Pratama Bangka, lingkup Kanwil DJP Sumsel Babel, alhamdulillah kita tingkat kepatuhannya tinggi. 100% sudah nyampe ke atas seperti itu. Oh, udah 100% ya? Iya, itu dibantu tadi kita sosialisasi, terus kita jemput bola, tadi kita datengin teman-teman. Itu untuk total keseluruhan, baik itu pegawai, baik itu UMKM, baik itu badan, seperti itu keseluruhan. Oke, ini kan kita kan UMKM ya. Iya. Sejauh ini yang menjadi kendala UMKM untuk melaporkan ada nggak sih Bu sebenarnya Bu? Sejauh ini kalau teman-teman UMKM itu kebanyakan mereka kurang paham Pak, kalau menurut saya. Jadi tadi apakah harus lapor? Jadi mereka beranggapan kalau sudah bayar udah selesai gitu. Padahal kan tidak otomatis kalau kita bayar itu terlapor. Jadi kadang jadi misinformasi seperti itu. Jadi mereka datang, dapatlah surat tagihan tadi. Ini tagihan apa Bu? Tidak lapor, kami kan sudah bayar katanya. Oh Pak, kami jelaskan Bu, kalau sudah bayar belum tentu kita lapor. Apalagi kebanyakan seperti itu, makanya kita kasih tahu. Itu baru pembayaran. Saya bilang setelah bayar kita harus lapor. Kalau bayar kan tiap bulan, kalau lapor 1 tahun sekali. Saya bilang itu merupakan rekapan. Saya bilang rekapan selama setahun. Apalagi kan sekarang ada insentif pajak yang UMKM yang 500 juta ke bawah kan dalam tahun berjalan belum dikenakan pembayaran PPh final. Nah, tambah mereka jadi menganggap tidak bayar, tidak lapor seperti itu Pak. Makanya ini perlu disosialisasikan ke teman-teman. Ini sudah bulan November kan untuk mengingatkan supaya nanti di awal tahun sudah bisa untuk lapor SPT tahunan seperti dengan itu. kendala tersebut apa Bu yang menjadi solusi diberikan kepada pelaku UMKM mungkin? Nah, kami sering sosialisasi masuk. Sekarang kan kita ada brige gitu di RRI, terus nanti kita biasanya ada acara UMKM ke dinas-dinas pengampu mereka, sering kita masuk. Terus juga kita sering kirim surat-surat. Mereka kan punya perkumpulan ya Pak ya, kalau nggak salah. Biasanya kita himbau lewat sana. Kalau mengerti silakan datang ke KPP, tidak mengerti kalau sudah paham kita tinggal kirim himbauan aja supaya jangan terlambat lapor, untuk mengingatkan seperti itu prinsipnya. Tapi untuk UMKM di Bangka tertib semua ya? Ada ratusan mungkin ribuan ya kalau di Bangka? Banyak bisa ratusan seperti itu. Alhamdulillah sih kebanyakan tadi rata-rata yang sudah bayar, sudah lapor. Ada yang memang belum memiliki NPWP jadi memang tidak tahu. Tapi kita giatkan terus makanya teman-teman UMKM. Karena kan UMKM ini semakin lama semakin meningkat ya Pak ya, saya lihat ya. Paling tumbuh dalam keadaan apapun UMKM yang paling tumbuh kalau saya lihat ya. Mati hidup lagi gitu. Iya. Ada terus ya Bu ya. Iya seperti itu. Oke, jadi luar biasa ini. Jadi untuk pendengar ya itu ya terkait pentingnya. Nah kemudian yang perlu disiapkan nih agar bisa lapor secara online. Lalu kadang-kadang juga ada lupa EVIN. Nah saya juga pernah langsung datang ke kantornya selesai. Nah ini gimana Bu kalau untuk seperti ini mungkin bagi mereka pelaku UMKM gitu? Iya, jadi tadi sudah saya bilang bahwa kan kalau untuk online kita butuh EVIN ya. Kadang kalau password namanya setahun sekali tadi ya Pak ya, kita pasti lupa ya kadang kebanyakan password ya. Nah jadi kalau memang kita lupa password, kita bisa minta nomor EVIN gitu, minta nomor EVIN ke kantor pajak. Kita bisa cukup datang bilang, Pak Bu saya lupa nomor EVIN-nya, boleh dibantu. Nanti dari nomor EVIN tersebut kita bisa reset password.
Jadi kita reset password, kita bikin password baru, nanti kita masuk ke aplikasinya. Nah, untuk mengisi aplikasi DJP online-nya, e-form-nya, kita membutuhkan data tadi, penghasilan selama setahun. Yang biasanya teman-teman UMKM kita minta tolong setiap bulan direkap penghasilannya. Direkap penghasilannya selama setahun, dalam sebulan itu omsetnya berapa. Jika ada yang dibayar, nanti disiapkan bukti bayarnya. Seperti itu. Terus juga nanti kita ada siapkan harta seperti itu. Harta, daftar keluarga. Terus kalau memang ada pinjaman, kan biasanya teman-teman UMKM ada pinjaman kur seperti itu. Boleh disiapkan datanya, nanti kita isi. Jadi tidak usah takut. Terkadang banyak yang takut mengakuin pinjaman seperti itu kan. Nah, ini gimana Bu? Kalau nggak mau jujur misalkan ada utang tapi nggak mau ditulis, ada harta nggak mau ditulis. Nah, ini gimana kalau datanya nggak valid gini Bu? Nah, biasanya nanti kami akan lakukan konfirmasi. Biasanya kan sekarang kita ada keterbukaan informasi ya di Kementerian Keuangan. Kita suka dapat data tuh dari instansi lain. Contohnya perbankan tadi, hutang. Nah, dari hutang tersebut biasanya kita konfirmasi. Oh, Bapak benar nggak punya hutang sekian? Nanti biasanya kita lihat, oh tidak dilaporkan. Kenapa harus dilaporkan? Karena kan kita berpikir dia punya hutang tapi dia tidak punya penghasilan, kan aneh gitu loh Pak. Jadi makanya harus dilaporkan. Nanti baru kita lihat apakah memang dari hutangnya tersebut atau penghasilnya tersebut kita kenakan pajak atau tidak. Jadi jangan takut dulu, tidak serta-merta punya hutang, punya harta itu langsung kena pajak, belum tentu. Tetap ada syarat dan ketentuan sesuai dengan undang-undang mana yang kita kenakan pajak, mana enggak. Seperti itu Pak kebanyakan, makanya yang takut tadi ya. Dikosongin aja. Ada tanah nggak mau dilaporin. Iya, malah nanti kalau dapat data malah tambah aneh ya. Takut malah kan, wah dapat surat dari kantor pajak, ketahuan nih tanahnya gitu. Nah, kemudian ini kan kalau secara keseluruhan banyak yang nggak valid datanya. Ini mempengaruhi data secara keseluruhan nggak Bu di kantor sendiri, untuk di dinas sendiri? Iya, biasanya akan kami validkan tadi terkait memang dia mempunyai aset yang besar Pak, seperti itu. Dia mempunyai aset yang besar, dia punya usaha atau tidak punya usaha dengan kewajiban dia dalam bidang perpajakannya, seperti itu. Biasanya kalau memang itu, kalau kevalidan kami pasti valid dapat datanya. Contohnya mungkin dari bank tadi, bank kan sangat valid menurut kami, seperti itu. Untuk atau data-data yang lain sepertinya nanti mobil atau apa, seperti itu Pak ya. Kendaraan aset ya biasanya tanah. Karena kalau untuk jual beli tanah punya kewajiban PPAT itu harus melaporkan ke kantor pajak, seperti itu. Jadi pasti dapat data valid, tinggal kita konfirmasi saja. Terkadang memang ada wajib pajak hilaf gitu, jadi kita bantu. Atau ada yang lupa gitu tadi, atau ada yang takut, ya sudah kita bantu. Jika memang tidak dikenakan PPh pajak atas perolehan hartanya, kita bantu laporkan saja Pak. Tinggal kita buat pembetulan SPT-nya, kita laporkan pembetulan di SPT-nya, ataupun memang yang belum pernah lapor, kita bantu laporkan. Nah, jika memang ada pajak yang terhutang, nanti kita akan bikinkan kayak gitu ke wajib pajak, bikinkan hitungan memangnya sesuai aturan, seperti itu Pak. Kalau memang ada pajak yang harus dibayar, seperti itu. Oke, sejauh ini taat pajak semua ya kita Ibu ya? Sejauh ini alhamdulillah Pak ya, ada taat pajak. Kebanyakan mereka bukan nggak taat, tapi tadi lupa gitu ya. Seperti itu. Oke, baik. Nah, kemudian ini ada lagi ya, kalau untuk apa nih, tarif pajak penghasilan orang pribadi kalau berdasarkan PP 23 tahun 2018. Ini apa Bu yang menjadi apa ya perhatian untuk terkait hal ini, bisa dijelaskan Bu? Nah, iya tadi saya bilang bahwa UMKM itu tidak mesti atau tidak harus wajib langsung membayar. Itu seperti di PP yang terbaru tadi, PP 23 yang diperbarui dengan PP 55 untuk UMKM yang omsetnya di bawah 500 juta tadi belum wajib membayar pajak. Nah, jika yang udah di atas 500 juta wajib membayar pajak, omsetnya 0,5% tarifnya dari omset. Nah, untuk aturan tersebut diketahui bahwa untuk UMKM teman-teman yang sudah punya NPWP yang terdaftarnya 2018 ke bawah, untuk penggunaan tarif 0,5% itu secara aturan undang-undang hanya bisa digunakan 7 tahun dari
sejak terdaftar atau sejak peraturan itu berlaku. Nah, berarti kalau dia 2018 ya Pak ya, tahun ini tahun terakhir penggunaan tarif 0,5%. Jadi perlu perhatian teman-teman UMKM yang terdaftarnya 2018 ke bawah, tahun ini terakhir untuk menggunakan tarif tersebut. Tahun 2025 itu teman-teman pajak tidak perlu membayar tiap bulan. Dirubah mekanismenya. Jadi dia bayarnya 1 tahun sekali dengan hitungan yang ada sesuai pasal 17 Undang-Undang KUP. Itu nanti bayarnya kalau tahun 2025 dibayar di 2026. Kalau yang tadi 0,5 kan harus dibayar tiap bulan jika omsetnya di atas 500, seperti itu Pak. Oke, wah ngelotok sekali Ibu ya. Sudah pekerjaan sehari-hari Pak, ya, jadi tidak perlu membaca. Baik. Pendengar, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, kita jeda sejenak. Kita akan hadirkan beberapa pesan yang mau lewat ke ruang dengar Anda. Tentunya tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Pergi ke warung makan selada. Ketemu orang barat makan keju. Ku Algapi Rahman dan Evrianda. Siap wujudkan Bangka Tengah maju. Iyalah abangku. Lihat atas bukit banyaklah batu. Lokasi bukit dekat bandara. Jangan lupa coblos nomor 1. Masyarakat makmur dan sejahtera. Mantap. Halo Supradi, Ayu, Abang, Adek, Ne, Abok semuanya. Ku Algapi Rahman, calon Bupati Bangka Tengah. Ku Evrianda, calon wakil Bupati Bangka Tengah. Tanggal 27 November kelak, kita same-same coblos pasangan berlian nomor urut 1. Insya Allah Bangka Tengah maju. Yuk, jangan lupa. Mantap. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah. Informasi dan inspirasi Pro 1. Oke gas bubble beramal kita gas. Tabrak masuk beramal mau masuk. Erzaldi Yuri nomor 1 memang paling masuk. Wujudkan pesta demokrasi damai dan sejuk. Bakti untuk negeri yo pilih Erzaldi Yuri. Yos Pradi tanggal 27 November jangan lupa datang ke TPS pilih Erzaldi Yuri untuk pembangunan berkelanjutan. Oke gas bubble beramal kita gas. Informasi dan inspirasi Pro 1. Halo brother Bangka Tengah. Saya Adet SHMH, calon Bupati Bangka Tengah. Inilah saatnya kita menuju perubahan Bangka Tengah yang baru dan lebih baik. Pilih nomor 2 untuk membangun dan mengembangkan ekonomi yang kuat, pengelolaan sumber daya alam yang bijak, dan menciptakan aparatur yang berkualitas. Saya Erlan Rosman Johan, bersama Adet dan Erlan siap mewujudkan Kabupaten Bangka Tengah yang maju dan sejahtera untuk kita semua. Jangan lupa pilih Adet dan Erlan dengan coblos nomor 2. Bersama Adet dan Erlan, Bangka Tengah, Banso Kawa. Bangka Tengah, Banso Kawa. Brother, menang. Brother, menang. Gas sampai tepuk. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah. Informasi dan inspirasi Pro 1. Halo Sempradi, saudara Bangka Belitung. Saatnya Bangka Belitung melangkah ke masa depan yang lebih gemilang. Saya Hidayat Arsani. Saya Heliana. Kami berdaya, siap membawa perubahan nyata bagi Bangka Belitung. Gula kabung, gula aren. Masyarakat Bangka Belitung makin hari harus makin keren. Jangan lupa coblos nomor 2. Hidayat Arsani dan Heliana. Bangka Belitung, tentukan pilihan kita.
Nomor 2, Hidayat Heliana, gubernur kita. Karena informasi dan inspirasi, Pro1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi Pemilihan Umum disingkat KPU, tempat kita menyelenggarakan pemilu. Assalamualaikum masyarakat bersatu. Tanggal 27 ke TPS pilih nomor 1. Saya Haji Mulkan SHMH, calon Bupati Bangka. Saya Ramadian, calon Wakil Bupati Bangka. Ayo seluruh masyarakat Kabupaten Bangka, kita ramai-ramai ke TPS. Gunakan hak suara kita. Jangan golput. Jangan lupa tanggal 27 November. Yuk kita pilih sesuai hati nurani. Kita ingat pilihan Anda menentukan masa depan kita 5 tahun ke depan. Saat pilkada ada Bawaslu. Tugasnya mengawasi paslon dengan teliti. Ke TPS jangan lupa bismillah dulu. Menang kalah mapan tetap di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena informasi dan inspirasi, Pro1. Kami pengawas pemilihan umum. Sahabat Bawaslu, tahu nggak sih kalau dari tanggal 25 September sampai 23 November tahun 2024 mendatang adalah tahapan masa kampanye pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Apa aja sih larangan dalam tahapan kampanye? Berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Pertama, dilarang mempersoalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, dilarang menghina seseorang agama, suku, ras, dan golongan dari peserta pemilihan. Ketiga, dilarang menghina, menghasut, dan mengadu domba peserta pemilihan dan kelompok masyarakat. Keempat, dilarang menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada peserta pemilihan dan kelompok masyarakat. Kelima, dilarang mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum. Keenam, dilarang merusak dan menghilangkan alat peraga kampanye. Ketujuh, dilarang menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan, serta fasilitas dan anggaran pemerintah. 8. Dilarang melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal. Terakhir, hindari politik uang dalam tahapan kampanye. Kalian harus tahu, pemberi dan penerima politik uang dapat dikenai sanksi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan. Dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, ayo kita awasi bersama tahapan kampanye pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Pilkada berintegritas, pemimpin berkualitas. Kami pengawas pemilihan umum. Mengerti karena informasi dan inspirasi, Pro1. Kami pengawas pemilihan umum. Sahabat Bawaslu, jika kamu melihat atau menemukan dugaan pelanggaran selama tahapan kampanye pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, ayo laporkan kepada Bawaslu atau Panwaslu di wilayah masing-masing. Kamu harus tahu, laporan dugaan pelanggaran disampaikan paling lama 7 hari sejak kalian mengetahui terjadinya dugaan pelanggaran. Ingat, kalian juga bisa melaporkan secara langsung dugaan pelanggaran pemilihan dengan mengunjungi Bawaslu atau Panwaslu di daerahmu. Paling mudah, laporkan aja dugaan pelanggarannya ke media sosial resmi pengawas pemilu ya. Jadi, ayo awasi bersama dan laporkan dugaan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Pilkada berintegritas, pemimpin berkualitas. Pengawas pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu.
Pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung dan kita masih di dialog interaktif kesempatan sore hari dalam Beragu UMKM dan tentunya sudah hadir pelaku UMKM. Ini ada Mbak Reni ya selaku Aura Bubble ini ya Mbak Reni. Sehat ya Mbak Reni ya? Alhamdulillah sehat. Iya, nah tadi kita udah ngobrol-ngobrol terkait dengan lapor SPT tahunan orang pribadi. Nah dari Mbak Reni sendiri selaku pelaku UMKM, bagaimana selama ini dalam hal lapor SPT? Apa ada kendala dan dampak yang dirasakan ketika sudah sering melapor apa gitu? Tidak ada masalah sih, karena pelaku UMKM itu wajib dan harus melapor pajak. Gitu. Jadi mempunyai keuntungan yang luar biasa bagi para pelaku UMKM seperti kami, karena kita balik lagi harus melapor hasil atau setidaknya berbagi keuntungan lah ya harus karena wajib pajak. Iya. Oke, jadi rutin melapor gitu ya? Rutin melapor harus gitu. Kalau Mbak Reni sih berapa kena pajaknya nih? Kita kemarin 25 kalau nggak salah 25 atau karena kan kita ada suratnya kan. Iya. Jadi sekitar 25 atau 20.000 lah. Gitu. 20.000. Oke. Nah ini kan bisa jadi apa ya role model juga ya Mbak Reni kepada kawan-kawan UMKM. Sejauh ini bagaimana untuk mengajak kawan-kawan UMKM lain gitu untuk tertib gitu untuk lapor SPT-nya sejauh ini? Ya, karena kita sering berhadapan langsung dengan orang KPT ya, sering dilibatkan langsung seperti mengajak bazar-bazar atau pameran. Jadi di situ kita mendapatkan informasi bahwa memang kita harus wajib pajak. Dan salah satu kalau kita sering mengikuti seminar-seminar ataupun kita mengikuti seperti pameran di luar, nah itu harus wajib pajak, harus ada nomor wajib pajaknya. Jadi kita diperiksa, terus kita melapor, apakah memang benar itu sudah lapor, ya aman, kayak gitu. Oh gitu ya. Jadi keuntungan, banyak sekali keuntungan pajak ini untuk para pelaku UMKM. Jadi kalau kita belum lapor nggak bisa ikut ini ya acara apa? Bukan gitu, karena memang diharuskan itu para pelaku UMKM itu harus sudah bayar pajak atau NPWP ya. Jadi salah satu syarat sih karena kan kita sering pameran keluar ataupun mengikuti pameran ajang-ajang event yang besar gitu ya. Jadi kita harus nomor NPWP-nya berapa? Harus dicantumkan nomor NPWP. Jadi bagi para pelaku UMKM pemula, ayo bayar pajak dan segeralah membuka atau membuat NPWP kayak gitu. Karena memang seiring dengan kita pelatihan-pelatihan itu harus dicantumkan nomor NPWP atau pajak ya harus gitu. Tapi selama ini dalam lapor ini nggak ada ribet ya, cukup lancar lah gitu. Enggak ada. Tidak ada kendala apapun. Enggak ada. Jadi kita berbagi informasi juga bagi para pemula, pelaku UMKM pemula bahwa sangatlah mudah, tidak ada dipersulit kayak gitu. Iya, malah dibantu gitu. Iya, dibantu oleh petugas kayak gitu. Oke. Nah untuk Mbak Reni sendiri, ini usaha apa nih? Bolehlah kita biar tahu juga nih. Ya, saya bergerak di aneka olahan ikan ataupun aneka olahan kue kering. Jadi brand kita sudah dipatenkan itu Aura Bubble. Aura itu aneka usaha Reni Acu mencakup keseluruhan usaha. Saya kira usaha kosmetik tadi. Oh gitu ya. Iya. Oke. Jadi udah kemana aja dipasarkannya gitu? Untuk Pantiau alhamdulillah kita ada reseller di Jakarta, di Belitung, di Palembang, ada beberapa di kota kita sendiri, maksudnya di provinsi kita sendiri kayak gitu. Banyak reseller. Wow, luar biasa. Kalau omsetnya berarti udah cukup lumayan lah ya. Lumayan lah buat beli gincu tadi. Bukan untuk beli. Iya, bukan untuk buat gincu lagi ya kayaknya. Bisa memperbaiki perekonomian.
Karena kan sedang anjlok-anjloknya ya Kak. Ah. Jadi kita itu harus bisa berinovasi, berkreasi, jangan hanya mengharapkan gaji suami. Iya, wah, tipe Ya kan? istri idaman Iya. ini. Kita harus bisa ini. Iya, baik. Nah, kemudian ada berapa karyawan sekarang, Mbak Reni? Untuk sekarang sih karena memang ekonomi lagi sulit-sulitnya ya, jadi 3 cukup. 3 karena ya? kita menggunakan mesin semua. Ya, kita menggunakan semuanya serba mesin. Iya, Kita iya. kan selain ada Pantiau dan PMP itu pakai mesin semua. Jadi kalau kita gaji orang, maksudnya terlalu berat untuk kita mengaji. Iya, kalau kebanyakan Iya, orang. kalau kebanyakan. Karena kita semuanya menggunakan mesin, PMP kita menggunakan mesin, Pantiau kita menggunakan mesin, kue kita menggunakan mesin. Jadi oven kalau untuk Lebaran itu ovennya itu untuk sekarang kita mempersedikit ya, mengurangi karyawan karena oven kita sudah otomat. Jadi kalau sudah masak berhenti sendiri yang getra yang besar itu. Jadi paling kita menyusun packaging. Iya. Artinya skalanya udah cukup besar lah usaha ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, nah kemudian apa terkait dengan usaha tadi? Walaupun di tengah zaman sulit dan lain sebagainya itu tetap harus wajib bayar pajak lah begitu ya, Mbak Reni? Harus dong. Harus dong ya. Harus ya, karena kita ada SPT-nya kan. Iya. Sesulit apapun tertib lah begitu ya. Tidak banyak kok ya, bisa menyisihkan lah istilahnya. Iya, setahun karena sekali kita ya, warga negara sebulan ya. Indonesia itu harus wajib bayar pajak atau Iya. SPT gitu. Baik, dan untuk pembangunan juga Ibu ya? Iya, betul. Nah, itu dia untuk pendengar ya. Nah, kemudian saya ini ada baca juga informasi ya, kalau ini juga harus waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan DJP. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan Ibu kalau terkait ini Bu, untuk beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya nggak kena tipu nih. Iya, sekarang lagi marak-maraknya ini banyak yang SMS, WA seperti itu ya tentang penipuan. Nah, kami himbau kepada pendengar semua gitu, baik itu UMKM atau semua wajib pajak yang ada, jika memang mendapatkan WA dari nomor-nomor yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak yang menghimbau untuk membayar ataupun validasi data seperti itu. Biasa kan sekarang banyak penipuan, nanti silakan balas ya atau tidak seperti itu, atau berikan nomor handphone atau berikan data-data pribadi, itu jangan mau karena di Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Bangka khususnya untuk wilayah kita sini itu tidak pernah meminta data-data pribadi, sama seperti Bang minta data pribadi, validasi data tidak pernah. Kita kalau menghimbau hanya menghimbau untuk tadi lapor SPT seperti itu, dan ada nomor resmi. Jadi sekarang ada aplikasi-aplikasi yang seperti tadi surat tagihan pajak, Bu ya kan sering dapat ya, atau dapat himbauan yang lain. Harap hati-hati seperti itu, lebih baik tidak usah membalas dengan bentuk apapun. Jika memang membutuhkan informasi langsung saja datang ke kantor pajak atau ke kontak-kontak kami memang yang sudah terdaftar resmi seperti itu. Sekarang lagi banyak marak. Kebetulan kemarin kami cukup bersimpati ada kemarin lapor. Iya, sudah ada laporan yang kena. Untuk kemarin 1 orang atau 2 orang saya lupa, itu dia mengikuti perintah meminta iya baik klik link sama seperti yang sering kita dengar klik link PDF atau meminta data-data yang bisa membuka akses banking kita. Kita kan biasanya handphone sekarang ketinggalan dompet nggak masalah. Kalau ketinggalan handphone masalah ya Bu, ya gawat kan. Sekarang seperti itu. Nah jadi kebetulan tabungan dia hilang ada berapa juta seperti itu karena dia mengikuti langkah-langkah yang diminta oleh penipu tersebut. Jadi harap hati-hati ya Bu ya. Begitu kasih tahu juga teman-teman UMKM-nya. Jangan mempercayain SMS atau WA seperti itu yang tidak jelas seperti itu. Kalau memang ada pertanyaan silakan langsung ke kantor pajak atau hubungi nomor pajak yang resmi seperti itu. Karena ada 8 orang yang sudah kena ya Bu? Kemarin terakhir laporan ada 1 atau 2 seperti yang sudah memang terdaftar dia di KPP Pratama Bangka. Karena mengisi data pribadi. Iya, dia memberikan data pribadi ke pihak penipu seperti itu. Jadi rekeningnya, kebetulan mungkin dia pakai mobile banking seperti itu kan. Terkoneksi dan lain sebagainya. Iya, untung cepat ketahuan apa bisa diblokir katanya. Jadi jangan hanya bilang hanya ya. Jadi penipunya sempat mengambil beberapa
berapa seperti itu. Oke, tapi belum bisa ditangkap ya. Agak susah kayaknya. Iya, sampai saat ini agak susah. Itu sudah problema kita ya, sering banyak penipuan itu nggak hanya Direktorat Jenderal Pajak aja, tapi sekarang kami juga agak heran kok sampai merambah mengatasnamakan pajak seperti itu. Jadi kita harus hati-hati ya Bu ya, nanti kasih tahu teman-temannya seperti itu. Karena banyak sekali itu SMS yang mengatasnamakan macam-macam. Ya, macam-macam termasuk pajak dulu. Dulu pernah dari ini, tapi saya langsung konfirmasi ke kantor pajak. Kebetulan pas mau lapor kan, ini ada SMS dari ini, WA dari ini, oh jangan di ini kan, karena kan takut penipuan. Terus kita buka link, data kita dicuri, itu yang bahaya. Sering itu. Terkadang kita memang ada WA blast sama SMS blast, itu memang ada nomor resmi yang kita cantumkan. Jika memang ini bisa hubungi, jangan membalas tapi hubungi nomor yang di sana dengan handphone yang berbeda, seperti itu. Nomor resminya berapa sih Bu sebenarnya? Nomor resmi kita untuk layanan WhatsApp itu kita ada 2 nomor. Untuk layanannya ada nomor pelayanan TPT untuk sebentar ya. Jadi masyarakat nih berhati-hati, sudah cukup marak, artinya ini udah beberapa yang jadi korban ya. Waspada, ini tawaran bantuan pengurusan pajak oleh pihak yang tidak resmi. Nah ini kalau orang-orang ketiga, calo-calo ini nggak boleh juga ya. Iya. Kemudian juga data pribadi dan lain sebagainya. Jadi tetap waspada. Iya, kalau untuk layanan konsultasi kita ada yang khusus helpdesk itu di 0821 8167 4551, itu khusus layanan konsultasi. Kalau WA pelayanan kita ada di nomor 0821 8167 4579. Nah, satu lagi yang biasa WA informasi, ini yang kita suka ngirim blast tadi, yang benar-benar resmi dari kita itu 0852 6720 9119. Nah, jika memang nomor-nomor resmi tersebut yang mengirim WA himbauan, biasanya kami, apalagi sekarang kan tadi untuk SPT tahunan ya Bu ya, seperti itu, atau himbauan-himbauan yang lain yang bersifat tentang peraturan terbaru, itu ketiga nomor resmi itulah yang kami punya. Kalau untuk nomor telepon 0717 424 090. Oke. Kita jadi punya nomor 4 nomor. 4 nomor resmi ya. Artinya jangan sampai tertipu begitu ya. Iya. Baik, dan ini pastinya untuk pengurusan perpajakan gratis dan tidak dipungut biaya spesial pun. Pastinya, semua layanan tidak dipungut biaya. Betul kan Bu ya? Betul sekali. Makanya kita juga tidak sungkan-sungkan untuk membayar pajak. Karena semua dipermudah dan aksesnya gratis. Iya. Jangan sampai nyuruh orang atau calo juga ini, misalkan tolong urusin pajak, ini nggak boleh juga ya Bu ya? Enggak usah, jadi nggak usah takut ke kantor pajak gitu. Datanglah langsung. Iya, datanglah langsung ya Bu ya. Informasinya lebih lengkap. Iya, lebih terjamin ya. Ini wajib pajak yang benar-benar sudah memanfaatkan ya Bu ya, merasakan ya Bu ya. Seperti itu. Baik, pukul 15:53 waktu Indonesia Barat. Mungkin sebelum kita akhiri kebersamaan kita dalam dialog interaktif di sore ini, apa yang disampaikan mungkin dari dua narasumber kita selaku juga ini dari pelaku UMKM yang telah merasakan dampak positifnya. Ada Mbak Reni dan juga ada dari Ibu Dewi Puspitasari selaku penyuluh pajak KPP Pratama Bangka. Mungkin Mbak Reni terlebih dahulu sebagai penutup di kesempatan sore, silakan Mbak Reni. Ya, kalau saya sih merasakan dampaknya kita membayar pajak itu ya lebih tenang lah, istilahnya lebih tenang, karena balik lagi ya, setiap kali ini kita harus SPT ya. Jadi salah satu kewajiban kita, apalagi para khusus pelaku UMKM itu, bayarlah pajak sesuai dengan apa yang waktu pendaftaran ya, pendapatannya itu dihitung semua. Jadi nilai akhirnya itulah yang dibayar untuk pajak kayak gitu.
Oke, silakan Bu Dewi sebagai closing statement kita. Oke, terima kasih Bu sudah menjadi wajib pajak UMKM ya, patut dicontoh bagi teman-teman pajak semua. Jadi pesan saya jangan takut ke kantor pajak ya Bu ya, jangan takut bertanya dan juga jangan lupa lapor SPT tahunan, lebih cepat, lebih nyaman, aman. ya Bu ya, aman seperti itu. Oke, baik, terima kasih untuk kedua narasumber dan pendengar. Saat lagi kita akan segera bergabung bersama dengan RRI Pro 1 Palembang untuk mendengarkan Warta Belajar Sumba Berjaringan. Terima kasih banyak untuk kedua narasumber kita selaku penyuluh pajak KPP Pratama Bangka Ibu Dewi Puspitasari. Terima kasih Bu. Kemudian juga Mbak Reni, ini dari Aura Bubble. Terima kasih Mbak Reni. Dan sekaligus kita akhiri kebersamaan kita dalam dialog interaktif Beragi UMKM dengan topik lapor SPT tahunan orang pribadi. Kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti dialog interaktif RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Sampai jumpa.